Kak Linze, aku tidak apa-apa. Mood kakak hari ini sepertinya tidak bagus, sehingga emosian. Sayang sekali, salahmu sendiri yang datang hari ini. Melihat ekspresinya, sepertinya dia masih belum tahu tentang hal ini. Biar bagaimanapun juga, Tuan Ketiga Fu sudah mau bertunangan dengan putri keluarga Qin. Kakak sedih juga bisa dimengerti. Kakak dan Tuan Ketiga Fu ada komunikasi di kantor. Hubungan mereka sepertinya bagus. Sekarang tiba-tiba mendengar berita ini, bisa dimengerti kalau dia tidak bisa menerimanya. Pantas saja bersama dengan kakak senior Chu, kemungkinan sedang merundingkan jalan selanjutnya. Untuk apa kamu mengurusi hal itu? Mana bisa dia bersanding dengan putri keluarga Qin? Salahnya sendiri. Hari ini aku tahu Jalang ini mau kembali ke sekolah. Aku sengaja datang untuk mempermalukannya. Siapa sangka bisa mendapatkan informasi dalam ini. Yun Xiangxiang, bahkan Tuhan juga ada di pihakku. Lihat saja bagaimana kamu bisa sombong lagi ke depannya. Dari tadi berisik terus. Tante, kamu sudah selesai ngomong belum? Tante? Lebih besar dariku 2 tahun masih berani memanggilku kakak senior. Sungguh tidak tahu malu. Aku... Kamu juga. Yun Xiangxiang tidak bisa bersanding dengan Qin Zero. Perkataan ini ku kembalikan padamu. Apa pacarmu tidak pernah diajari di rumah? Menyela di saat aku dan Yun Xiangxiang sedang berbicara. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Yun Xiangxiang. Jangan harap bisa memandang rendah orang hanya karena tiba-tiba menjadi orang kaya. Aku tidak bermaksud begitu. Baiknya jangan mencari masalah dengan Cubai, tapi Jalang itu, dia pasti menyukai Tuan Ketiga Fu. Ekspresinya pasti menyenangkan. Yun Xiangxiang, mana mungkin? Kenapa orang ini bisa begitu tenang? Yun Xintian, kalau aku tidak salah tebak, kamu dan Linze sudah bertunangan, bukan? Sudah ada tunangan, tapi masih sembarangan ngomong di sini. Susah juga jadi tunanganmu. Tapi, melihatmu begitu peduli dengan kakak, adik sudah menghasilkan banyak uang di perusahaan baru. Bagaimana kalau membagikan sedikit saham untuk menghiburku yang baru saja patah hati ini? Bagaimana menurutmu? Apa maksudnya? Kak Linze, Kamu tidak berhasil menggoda Tuan Ketiga Fu. Sekarang masih mau mendekatiku? Mau balikan denganku? Jangan mimpi. Xintian, ayo kita pergi. Kak Linze, aku tidak enak badan hari ini. Kita pulang dulu saja. Wanita ini begitu matre, tidak pernah melepaskan kesempatan untuk menyombongkan diri. Tadi aku hanya sedikit mengujinya saja. Dia langsung panik dan pergi begitu saja. Kepalaku pusing, kenapa aku begitu emosi? Karena masalah keluarga Lin atau... Kau tidak perlu berpura-pura tangguh lagi. Fuxian tidak pernah memberitahumu tentang pertunangan dengan Qin Zero, bukan? Dia tidak pantas untukmu. Yun Xiangxiang, sadarlah. Jangan bilang tadi kamu juga mau membicarakan tentang hal ini. Hanya keduluan oleh 2 orang bodoh itu saja. Ayahku ada hubungannya dengan keluarga Qin. Berita dalam seperti ini tidak mungkin bisa ditutupi. Cubei, terima kasih telah membantuku tadi. Tapi urusanku dengan Fusihan, sebelum aku mendengar langsung darinya, aku tidak akan percaya dengan berita apapun. Kenapa? Kenapa kamu tidak percaya dengan yang kukatakan? Sedangkan Fusihan selalu bisa mendapatkan kepercayaanmu. Keluarga Fu dan keluarga Qin sudah ada pertunangan sejak dulu. Apapun yang kamu lakukan tetap tidak bisa mengubah kenyataan ini. Seperti apa keluarga Qin itu? Apa kamu harus terluka parah baru akan menyerah? Apa? Ternyata Fusihan dan Kak Zero bukan hanya teman masa kecil, tapi juga ada janji pertunangan. Dia memang tidak pernah mengatakan hal ini padaku. Aku juga tahu kamu peduli padaku. Tapi aku bersedia mempercayainya. Pernikahan orang kaya tidak semudah yang kamu pikirkan. Fusihan punya masalahnya sendiri. Aku tidak mungkin menyerah di saat ini. Hah? Apa kamu benar-benar menyukai orang itu? Mempercayai Fusihan? Apa aku salah dengar? Cubei, apa kamu pernah benar-benar menyukai seseorang? Kalau kamu pernah, kamu akan mengerti apa yang kukatakan. Kalau tidak ada hal lain lagi, aku pulang dulu.
Xiang, kamu terlibat di antara kedua keluarga itu. Kedepannya kamu hanya akan menjadi pengorbanan yang menyedihkan. Kamu terlalu polos. Fusihan, dari jam 6 pagi kamu menyuruh Cuhe membawaku ke ibu kota di. Menyuruhku menyelesaikan segerombolan virus sialan, membuatku bekerja belasan jam. Bahkan kuli juga tidak seharusnya dimanfaatkan sebegitunya. Cuhe, apa kamu tahu betapa dinginnya aku bekerja di samping AC besar ini? Aku tidak tahu. Mohon lepaskan tanganmu. Pantas saja, Tuan bilang dia merepotkan. Orang ini bisa ngoceh dari pagi sampai malam. Yang terpenting adalah tangannya tidak pernah berhenti. Cuhe, apa kamu tahu Hawaii, Mesir, dan Irlandia begitu menyenangkan? Kok bisa Tuan berteman dengan orang ini? Tapi tidak peduli lelucon apapun yang dibuat Liao Haohui, ekspresi Tuan sejak tahu berita bahwa dia akan bertunangan dengan Nona Qin 1 jam yang lalu. Ekspresi dingin seperti ini dulunya hanya ada sebelum bertemu dengan Nona Yun. Selesai. Sudah, HP-mu untuk sementara ini tidak dimonitor, kamu bisa tenang. Sudah merepotkanmu, bagaimana dengan program tidak jelas yang tadi pagi tiba-tiba menyerang itu? Walaupun aku mengakui aku adalah jenius, tapi aku tidak pernah melihat jenis program seperti itu. Walaupun sudah kubereskan, tapi informasi perusahaan tetap sudah dicuri sedikit. Tapi alamat IP-nya sudah berhasil kutemukan, nama perusahaannya Qianru atau semacamnya. Perusahaan ini lagi, pencurian Liang Cheng, program virus yang bahkan tidak diketahui oleh Liao Haoshuan, dan bahkan pertunangan dengan keluarga Qin. Apa mungkin semua berhubungan dengan perusahaan Qianru ini? Apakah dia yang ada di balik Fu Juanzi saat itu? Atau bahkan jangan-jangan ini juga ada hubungannya dengan pembunuh sebenarnya orang tuaku saat itu? Tapi terlepas dari ini, pamanmu ini cukup licik juga. Dia bahkan tidak memberitahumu hal sebesar pertunangan dengan keluarga Qin ini padamu. Untungnya dunia ini tidak ada rahasia. Tanganku cepat dan berhasil menemukan berita dalam yang belum sempat dihapus. Kalau tunggu sampai mereka benar-benar menyebarkan berita ini keluar, saat itu akan sangat merepotkan. Apa pamanmu ini benar-benar menganggapmu sebagai anaknya sendiri? Aku sudah mengikuti Tuan sejak dia berumur belasan tahun. Sepertinya hanya sekali dia mengunjungi kediaman utama Fu saat membawa Nona Yun ke sana. Di sini adalah sumber dari semua lukanya. Tuan pasti merasa sangat sedih. Seandainya Nona Yun ada di sini. Tunggu, apa aku melupakan hal yang penting? Cuhe, ada apa nih? Kenapa mukamu tiba-tiba jadi pucat? Tuan, kita sepertinya lupa menjemput Nona Yun. Sialan, kenapa aku bisa melupakan hal sepenting ini? Biarkan aku yang menjelaskan padanya. Walaupun kamu memang serasi dengan keluarga Qin, tapi aku pribadi tetap lebih suka dengan Yun Xiang. Kamu tenang saja mengurus masalahmu. Seharusnya dia tidak akan mendapat kabarnya secepat itu, walaupun tahu dia juga pasti akan percaya padamu. Justru karena dia pasti akan percaya padaku, aku semakin tidak boleh membiarkannya sedih. Tunggu aku. Fu Zuanzi, kamu sungguh berani. Aku makin suka dengan Zero. Tidak hanya hebat dalam memasak, kali ini 2 cucuku bisa pulang dengan selamat juga berkat dia. Salahku yang tidak berguna. Beberapa tahun ini, walaupun tetap disebut sebagai keluarga besar, sebenarnya juga hanya mengandalkan kejayaan masa lalu. Aku merasa sedih karena Zero menikah ke keluarga Fu. Paman Fu tidak perlu begitu. Aku dan Xian masih terlalu muda. Kedepannya masih perlu banyak belajar darimu. Aku sudah tua. Sihan selalu membuatku khawatir sejak kecil. Tubuhnya juga tidak baik. Kalau ada orang yang bisa menjaganya di sisinya, aku juga akan lebih tenang. Terlebih lagi ibunya Sihan dulu begitu menyukaimu. Kamu dan dia juga teman masa kecil dengan status sosial yang setara. Benar-benar serasi. Hari ini, hari yang kunantikan akhirnya datang. Sekarang dia berkata begitu. Tunggu setelah aku dan Xian bertunangan. Saham keluarga Fu setidaknya akan naik 30%. Pada saat itu, Fu Juanzi bisa jadi adalah orang terkaya di ibu kota Di.